Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe ya untuk mendukung channel ini agar berkembang dan memberikan informasi terbaik untuk kalian semua. Hai, kembali lagi bersama saya Leni. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Di video kali ini saya mau ngerangkum cerita dari film yang bertemakan pengalaman survival di tengah laut. Film tentang perjuangan seseorang yang melawan serangan dari hewan laut super ganas, berjudul The Shallows 2016. Banyak film-film bertemakan serangan ikan hiu seperti seri film Jaws dari masa ke masa, seri Deep Blue Sea, dan lain sebagainya. Tapi film The Shallows merupakan film yang lumayan berbeda dalam hal cara bertahan hidup, bahkan pertarungan melawan ikan hiu ganas dan buas. Menurut saya, ini adalah film survival yang unik dan menarik, bahkan menegangkan di masanya. Membuat kita sebagai penonton akan terus fokus tanpa jeda menyaksikan perjuangan hidup seseorang. Apalagi dibalut dengan ragam pemandangan laut yang indah, mampu membuat mata kita terpukau. Aksi dari tokoh utamanya, Blake Lively sebagai Nancy, patut mendapatkan apresiasi. Aksinya di atas papan selancar dimainkan dengan begitu halus. Pendalaman karakter dan bagaimana cara dia bertahan hidup digambarkan cukup baik dalam film ini. Film ini disutradari oleh Jaume Collet-Serra. Ia mampu membuat film survival yang berbeda di masanya. Semua dijadikan satu, baik dari segi drama antara Nancy dengan keluarganya, si pemeran utama, sampai bagaimana cara dia bertarung hidup dan mati melawan serangan hiu ganas. Kita sebagai penonton akan dibuat tegang menyaksikan keseruan yang ditampilkan di setiap scene-nya. Apalagi dengan ending ceritanya benar-benar melebihi ekspektasi kita sebagai penonton. Yap, itu tadi sedikit review yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Daripada berlama-lama, langsung saja masuk ke rangkuman cerita film The Shallows 2016. Yuk! Scene dibuka dengan adegan anak laki-laki yang bermain di tepi pantai, lalu tanpa sengaja dia menemukan sebuah kamera GoPro yang di dalamnya berisikan beberapa kumpulan rekaman video-video. Dan salah satunya ada rekaman video di mana di rekaman itu menampilkan seseorang yang lagi diserang oleh seekor ikan hiu. Anak laki-laki itu kaget dan langsung lari untuk memberitahukan seseorang. Kemudian scene berpindah kepada wanita muda bernama Nancy. Ia berada di dalam sebuah mobil dengan seseorang menuju ke suatu tempat. Nancy ternyata menuju suatu pantai rahasia. Pantai itu merupakan tempat favorit ibunya yang terletak di Meksiko. Tempatnya terpencil dan jauh dari keramaian. Nancy diantar sama salah satu penduduk yang kebetulan tempat tinggalnya berdekatan dengan pantai rahasia yang ingin dituju oleh Nancy. Laki-laki tersebut bernama Carlos. Setelah Carlos mengantarkan Nancy ke tempat tujuannya, Carlos pamitan balik ke arah tempat tinggalnya dan meninggalkan Nancy sendirian untuk menikmati keindahan pantai tersebut. Nancy ternyata pernah bersekolah di bidang kedokteran. Nancy juga seorang peselancar. Ia datang ke pantai itu untuk berselancar. Nancy sangat menikmati waktunya di pantai favorit sang ibu. Nancy menikmati pemandangan laut yang disuguhkan, menunjukkan aksinya berselancar untuk menaklukkan gulungan ombak di pantai itu. Di scene ini, kita juga sebagai penonton dimanjakan dengan keindahan-keindahan laut yang mempesona. Ternyata di pantai itu, Nancy bertemu dengan dua orang laki-laki perselancar lainnya. Mereka saling menyapa dan berkenalan. Nancy sempat menanyakan apakah ada hal berbahaya yang harus ia ketahui di laut atau pantai ini. Lalu salah satu dari orang tadi menjawab, ada bebatuan di sana, hanya ada satu pasang dalam sehari. Dan saat pasangnya surut, bebatuannya menjadi pulau. Selanjutnya, laki-laki tadi juga bilang ada koral api di dasar laut yang menyengat seperti ubur-ubur. Setelah itu, mereka semua kembali berselancar. Lalu si Nancy beristirahat sebentar sambil video callan dengan adik perempuannya. Ya, mereka ngobrol-ngobrol gitulah.
Nancy ngasih tahu kalau sekarang dia ada di pantai favorit ibu mereka. Nancy kesana sendirian. Seharusnya dia sama temennya, tapi temennya nggak jadi datang. Kemudian Nancy ngobrol sama ayahnya. Dari percakapan itu, ternyata Nancy ada sedikit masalah sama sang ayah sejak ibu Nancy meninggal dunia. Dari sanalah Nancy memutuskan untuk berhenti sejenak sekolah kedokteran dan pergi menenangkan diri di pantai rahasia kesukaan ibunya. Ya, intinya Nancy masih sedih atas kepergian si ibu. Setelah sedikit berdebat dengan sang ayah, Nancy melanjutkan lagi berselancarnya. Dua orang laki-laki tadi menyudahi berselancarnya dan balik ke darat karena hari sudah mulai gelap. Tapi Nancy masih ingin satu kali lagi berselancar. Nah, di scene ini udah terasa aura-aura menegangkan, apalagi Nancy di sana sendirian. Waktu Nancy lagi menunggu ombak buat melanjutkan aksi berselancarnya, tiba-tiba dari bawah papan selancaran dia ada yang bergerak lalu twing loncat ke atas Nancy. Kirain si ikan hiu, tahu-taunya itu adalah beberapa kelompok lumba-lumba. Nancy yang sedikit kaget pas tahu itu adalah lumba-lumba. Nancy mengikuti arah segerombolan lumba-lumba tadi. Dan ternyata Nancy menemukan bangkai ikan paus di tengah laut tempat sekarang ia berada. Kan posisinya Nancy ada di atas papan selancar dan gak sengaja ia terjatuh ke dalam laut. Tanpa dia tahu kalau si ikan hiu itu lagi mengintari Nancy di bawah laut dekat dengan Nancy, tapi Nancy belum melihatnya. Nancy melanjutkan berselancarnya. Ternyata waktu dia lagi berselancar, di dalam gulungan ombak itu ada ikan hiu yang mengikuti Nancy. Ikan hiu tadi menabrak papan selancar Nancy. Nancy pun jatuh ke gulung ombak dan terkena batu karang yang ada di bawah laut. Nancy naik ke permukaan, kebetulan ombak juga sudah tenang. Nancy bingung, tadi apa ya yang menyenggol papannya sampai dia terjatuh. Sambil berenang ke arah papan selancarnya, dan ketika Nancy mau ngambil papannya, Nancy diserang lalu kakinya digigit dan diseret sama si ikan hiu. Lautan yang biru seketika berubah menjadi warna merah dengan darahnya Nancy. Nancy berusaha melepasi diri dari gigitan ikan hiu itu. Nancy pun berhasil lepas. Nancy yang ketakutan dan panik mencari tempat untuk berlindung. Kebetulan dia melihat bangkai ikan paus yang tadi dia ketemui. Nancy menuju bangkai ikan paus dan naik di atas badan ikan paus itu. Dia kaget dan kesakitan melihat pahanya yang terluka akibat gigitan si hiu. Lalu Nancy mengikat pahanya yang terluka agar tidak terjadi pendarahan atau menghentikan pendarahan. Nancy sempat melihat kedua orang laki-laki temannya berselancar tadi. Dia mencoba meminta tolong, namun suaranya nggak kedengeran. Dan kedua orang laki-laki itu pergi meninggalkan Nancy. Si ikan hiu ganas itu masih mengintari Nancy. Nancy yang panik mencari tempat yang bisa ia jangkau selain bangkai badan ikan paus, karena pastinya sudah nggak aman lagi buat dia berlindung. Nancy ngelihat ke sekelilingnya. Beberapa meter dari posisinya dia ada mercusuar, tapi kayaknya sulit ke arah mercusuar karena jaraknya terlalu jauh. Lalu Nancy melihat bebatuan yang gak terlalu jauh dari posisinya dia sekarang. Bebatuan yang tadi dibilang sama laki-laki temannya berselancar. Si ikan hiu semakin barbar dan gila ingin mendapatkan Nancy. Ikan hiu itu menabrak badan ikan paus untuk menjatuhkan Nancy ke laut. Nancy yang sudah tahu loncat dan sekuat tenaga berenang menuju arah bebatuan yang ia lihat. Syukurnya Nancy sampai di bebatuan itu dan berlindung di atasnya agar terhindar dari sang predator. Nancy mengobati pahanya yang terluka parah berbekal ilmu kedokteran. Dia menjahit lukanya dengan barang-barang yang ada di badannya seperti anting-anting dan liontin, dan juga menutupi bekas gigitan hiu gila itu dengan jaketnya sambil dia menahan sakit.
Setelah selesai, Nancy berbaring lemah dan berharap ada seseorang yang datang untuk menolongnya, sambil dia ditemani oleh seekor burung yang juga terluka sayapnya. Tapi sampai malam hari nggak ada seorang pun yang muncul. Dia melihat jam dan waktu menunjukkan 5 jam lagi air akan surut. Nancy mulai merasakan demam dan kedinginan akibat lukanya. Dia mengecek lukanya lagi dan melakukan apa yang ia ketahui tentang penanganan luka dan cara agar ia tidak kedinginan. Setelah semuanya beres, ia pun jatuh pingsan menahan sakit. Setelah dia bangun dari pingsan atau sadar, masih juga tidak ada orang yang datang. Untuk menghilangkan rasa lapar, Nancy mencoba makan kepiting kecil hidup-hidup, tapi nggak bisa lalu memuntahkannya. Nancy melihat sekeliling, tapi tetap saja nggak ada bantuan. Nancy juga melihat papan selancarnya dan mencoba mengambil dengan hati-hati. Waktu dia udah dekat sama papan selancarnya, si hiu itu tiba-tiba muncul dan Nancy yang melihatnya buru-buru berenang lagi ke bebatuan tempatnya semula. Gak lama Nancy melihat ada laki-laki tertidur di pinggir pantai. Nancy mencoba teriak membangunkan orang tersebut. Sayangnya orang itu dalam kondisi mabuk, jadi orang itu nggak tahu kondisi Nancy yang meminta tolong karena dia masih di bawah pengaruh alkohol. Nancy menyuruh laki-laki itu untuk menelepon bantuan. Nancy menunjukkan ranselnya yang berisi HP di dalamnya. Laki-laki itu dengan sempoyongan menuju tempat Nancy menaruh ransel. Laki-laki itu bukan mau ngebantu tapi malah nyolong HP, uang, sama ranselnya si Nancy. Tapi Nancy tetap berusaha meminta tolong sama laki-laki tersebut. Tapi ya gitu, laki-laki itu malah nggak memperdulikan si Nancy. Kemudian si laki-laki tadi malah ngelepas ranselnya Nancy yang ia bawa dan menuju lautan. Laki-laki itu mau mengambil papan selancar si Nancy. Nancy yang melihatnya mencoba memperingati agar jangan masuk ke laut karena ada ikan hiu. Memang dasarnya maruk, laki-laki tersebut nggak peduli dan terus berenang buat mengambil papannya si Nancy. Ya udah, mampuslah dia disamperin sama si hiu buas dan otomatis dia diserang. Badan laki-laki itu antara bagian atas dan bawahnya kepisah terbagi dua akibat digigit sama sang hiu. Nancy yang menyaksikan hanya bisa menangis dan ya udah. Keesokan harinya waktu menunjukkan 6 jam air akan pasang. Nancy yang masih tertidur lemah dibangunkan sama suara si burung yang menemani Nancy. Si burung ngasih tahu ke Nancy kalau ada orang yang datang. Mereka adalah 2 orang laki-laki teman berselancarnya Nancy di awal-awal film. Mereka berdua datang lagi untuk berselancar. Dengan kondisi lemah, Nancy mendengar dan melihat kedua laki-laki tersebut. Nancy mencoba memperingati agar mereka jangan berselancar karena ada ikan hiu. Tapi kedua orang tadi nggak percaya, mereka tetap masuk ke dalam laut dan bilang ke Nancy kalau nggak ada ikan hiu di sini. Dan boom, salah satu dari laki-laki itu diserang sama si hiu. Sedangkan yang satunya melihat temannya yang diserang mencoba menghindar dan berenang ke arah Nancy. Nancy berusaha menolong dengan menyuruh si laki-laki itu buat ke bebatuan tempat dia berlindung. Tapi sayangnya laki-laki itu pun diserang hiu ketika Nancy hampir menggapainya. Singkat cerita, waktu menunjukkan 3 jam menuju air pasang. Semakin lama, waktu yang dibutuhkan Nancy buat berlindung di bebatuan itu semakin sedikit. Kemudian lagi-lagi waktu menunjukkan 25 menit menuju air pasang. Nancy tampaknya sudah mulai pasrah. Nancy ngelihat sebuah kamera GoPro yang mengambang. Itu kemungkinan kepunyaan laki-laki temannya dia yang diserang ikan hiu tadi. Si hiu tetap setia. Bagaimana caranya dia agar bisa mendapatkan Nancy? Nancy juga mencari cara supaya dia bisa mengambil kamera. Nancy memperhatikan dan memperhitungkan setiap gerak-gerik si hiu. Setelah paham gerak-gerik si hiu, Nancy cepat-cepat berenang ke arah bebatuan yang lain untuk mengambil kamera GoPro. Karena terlalu sulit dijangkau kameranya, Nancy pun terjatuh ke dalam laut dan mengenai koral. Untungnya Nancy buru-buru naik ke permukaan dan naik lagi ke bebatuan yang tadi. Lalu dengan gesit sekali lagi Nancy mencoba mengambil kamera dan akhirnya berhasil.
Tahu-taunya si Hiu udah ada di belakang Nancy dan hampir menggigit Nancy. Tapi untungnya terhalang oleh batu dan hiu itu terkena beberapa koral yang bikin si hiu nggak terlalu suka karena menyengat. Nancy yang dibikin kaget lagi-lagi terjatuh, tapi untungnya dia selalu untung ya. Nancy berhasil balik ke bebatuan tempat dia semula. Lalu Nancy melihat ke arah mercusuar dan memperkirakan jarak serta menghitung waktu ke tempat mercusuar. Nancy menemukan potongan gigi ikan hiu di dalam helm tempat kamera GoPro tadi dan mengambilnya untuk berjaga-jaga. Waktu menunjukkan 10 menit lagi menuju air pasang. Nancy merekam dirinya menggunakan kamera GoPro, memberitahukan kondisinya sekarang yang diteror sama si ikan hiu. Nancy juga memberitahukan kalau ia akan mencoba ke arah mercusuar karena di bebatuan tempat dia sekarang akan segera tenggelam akibat air pasang dan dia harus mencari tempat lain untuk berlindung. Nancy juga berpesan bagi siapa saja yang menemukan rekaman ini tolong dikirimkan ke alamat rumahnya di Texas. Ia tampak sedih karena nggak yakin ia akan selamat dan ia menyesal sudah sedikit berdebat dengan ayahnya. Setelah selesai merekam, Nancy langsung melempar kembali kameranya ke laut. Kemudian Nancy melanjutkan rencananya menuju ke mercusuar. Si hiu tetap mengintai Nancy. Lalu Nancy melihat ada segerombolan ubur-ubur yang muncul searah ke tempat mercusuar yang akan ia tuju. Air sudah mulai pasang dan bebatuan tempatnya berlindung sudah tenggelam menjadi pulau. Lalu Nancy memberanikan diri berenang ke arah mercusuar melewati segerombolan ubur-ubur. Ini adalah awalan baik buat Nancy menuju mercusuar karena ia yakin si hiu susah buat nyerang, takut terkena sengatan ubur-ubur seperti si hiu tertusuk koral yang menyengatnya waktu akan menyerang Nancy pas Nancy mengambil kamera tadi. Nancy berenang melewati ubur-ubur dengan hati-hati tapi tetap saja mengenai tangannya dan seketika menyengat Nancy. Lalu segerombolan ubur-ubur itu berubah menyala bagikan lampu neon. Menyala bagikan lampu neon. Tiba-tiba muncul si hiu yang mau nyerang si Nancy tapi nggak bisa karena kehalang segerombolan ubur-ubur. Nancy yang melihat kesempatan itu berenang ke permukaan laut dan menuju mercusuar dengan cepat. Ternyata dari arah yang berbeda, si hiu juga menuju mercusuar untuk mengejar Nancy. Nancy hampir sampai di mercusuar mencoba naik ke atasnya, tapi si hiu cepat-cepat menabrak mercusuar yang menyebabkan Nancy terjatuh lagi. Kali ini ia tepat terjatuh di atas badan si hiu. Untungnya waktu dia jatuh, besi pegangan tangan yang ada di mercusuar juga ikut lepas dan kebawa oleh Nancy. Nancy langsung menusuk ke badan si hiu. Si hiu kesakitan dan pergi sementara. Nancy buru-buru naik lagi ke atas mercusuar. Namun si hiu tuh nggak kapok. Si hiu berusaha menyerang Nancy agar Nancy jatuh. Syukurnya Nancy nggak terjatuh. Nancy sementara berlindung di mercusuar. Kemudian dia melihat ada sebuah kapal yang sedang berlayar di dekatnya. Nancy mencari sesuatu untuk menarik perhatian kapal tersebut. Nancy menemukan sebuah kotak, membukanya dengan potongan gigi hiu yang ia temukan di helm tempat kamera. Kemudian mengambil pistol di dalam kotak itu. Ketika kebuka, beberapa isi peluru terjatuh ke laut. Nancy berusaha menggapai dan mengambil peluru. Ia berhasil mendapatkan peluru lalu memasukkan ke dalam pistol dan menembakkannya. Namun sayangnya peluru api itu jarak tembaknya terlalu dekat sehingga nggak bisa dilihat oleh kapal yang melintasi tempat si Nancy. Melihat kapal semakin jauh, Nancy mencoba menembak sekali lagi. Kali ini lebih tinggi posisi peluru apinya. Namun sayangnya si kapal nggak melihat tanda yang diberikan Nancy dan menghilang. Nancy yang sedih merenung dan memikirkan cara lain untuk dapat selamat dari teror si hiu tadi. Lompat ke adegan yang lain, kamera GoPro itu ditemukan sama anak laki-laki yang ada di awal film. Anak laki-laki itu lari memberitahukan seseorang. Balik lagi ke Nancy yang sedih dan ngelamun lagi-lagi diserang sama si ikan hiu. Nancy yang sudah kesel kayaknya mengarahkan pistolnya ke ikan hiu dan menembaki si hiu. Si hiu pun terkena sama tembakan Nancy. Nancy bertahan dan naik lebih tinggi di mercusuar mencoba melihat posisi si hiu dan sekali lagi menembaknya. Kali ini si hiu pun kebakar kena tembakan Nancy.
ternyata si Hiyu itu masih hidup. Si Hiyu itu malah tambah barbar menyerang mercusuar tempat Nancy berlindung, mencoba membuat Nancy jatuh ke laut. Mercusuar pun jatuh disertai Nancy yang ikut terjatuh dan wajahnya terkena benturan. Nancy masuk ke sela-sela mercusuar untuk berlindung, dan si Hiyu itu tetap muncul menyerang Nancy tanpa henti. Nancy mencoba menendang muka si Hiyu pun sementara menjauh. Lalu Nancy mencari cara untuk mengalahkan si Hiyu tadi. Si Hiyu dengan setia muncul lagi dan terus-terusan menyerang Nancy. Nancy yang melihat ada peluang untuk mengalahkan si Hiyu, memancing si Hiyu ke dasar laut agar Hiyu mengikutinya. Si Hiyu pun terpancing dan mengejar Nancy ke dasar laut. Ternyata di dasar laut itu Nancy melihat beberapa besi yang mengarah ke atas. Nancy membawa si Hiyu itu untuk mengikutinya. Setelah sampai di dasar laut tempat besi itu, Nancy cepat-cepat menghindar dan si Hiyu yang ada tepat di belakangnya otomatis menabrakkan sendiri dirinya ke tumpukan besi-besi tadi. Ya, sudah bisa ditebak, si Hiyu pun mati tertusuk sama besi-besi tadi. Nancy selamat dari serangan Hiyu gila. Balik lagi ke anak kecil yang menemukan kamera, ia lari dan memberitahukan ayahnya kalau ada seorang wanita meminta pertolongan dari serangan hiu. Ternyata ayah anak kecil itu adalah Carlos yang mengantarkan Nancy ke pantai tersebut yang ada di awal film. Carlos bergegas ke tempat Nancy dan si anak berteriak melihat Nancy mengapung. Carlos menolong Nancy yang sempat gak sadarkan diri. Nancy pun selamat. 1 tahun kemudian di Texas, Nancy dengan bekas lukanya ada di sebuah pantai bersama sang adik dan ayahnya. Tampaknya hubungan mereka membaik akibat tragedi penyerangan ikan hiu. Nancy dan adiknya berselancar dan film pun tamat. Yuhuy. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini berkembang dan tetap memberikan hiburan yang menarik untuk kalian semua.